Selamat pagi sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Kali ini Ragam punya informasi menarik nih bagi sahabat yang memiliki penyakit asma. Tahukah sahabat, jika ternyata dalam aneka bahan makanan yang ada di sekitar kita seperti buah apel, pisang, ternyata kaya nutrisi yang bermanfaat meringankan gejala sesak nafas para penderita asma. Nah, yang namanya mencegah pasti lebih baik ya daripada mengobati. Simak bersama yuk apa saja kandungan baik aneka bahan makanan tadi sekaligus inspirasi olahannya. Langsung saja kita simak informasi yang pertama. Kalau yang satu ini juga dikenal sebagai buah yang juga memiliki berjuta manfaat. Bahkan lembaga kajian buatin di California atau California Food Advisory Board menyebut buah ini sebagai buah yang hampir mencapai tahap kesempurnaan karena kandungan gizinya. Ini dia sahabat, buah tin atau buah ara. Yuk, langsung saja kita menuju Gresik, Jawa Timur untuk melihat kebun tinnya. Sejak tahun 2010, Bapak Kuntajaya sudah membudidayakan tanaman buah tin. Ada sekitar 12 macam varietas buah tin, namun yang paling populer dibudidayakan di tanah air adalah pohon tin Yordan karena paling sering berbuah. Seminggu sekali buah dan daun tin dapat dipanen. Berbeda dengan daun teh yang diambil pucuknya, daun tin diambil dari urutan daun kelima ke bawah. Sengaja dipilih daun yang tua sebagai bahan baku pembuatan teh daun tin. Yuk sahabat, saatnya cuci daun dan buah tin sampai bersih agar getah yang masih menempel hilang. Untuk membuat racikan teh daun tin, daun dijemur hingga benar-benar kering. Selanjutnya daun diremas-remas hingga hancur lalu sangrai. Tinggal masukkan ke dalam toples untuk teh seduh atau dibuat teh celup. Tak hanya dipasarkan di Indonesia, penjualan teh daun tin juga sudah mencapai ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Nah, sekarang saatnya membuat manisan buah tinnya. Pertama, rendam buah tin dalam air cucian beras agar tidak hancur saat direbus. Cuci dengan air bersih dan masuk ke tahap perebusan. Tambahkan gula dan tunggu hingga mendidih. Masukkan buah tin dan rebus kembali sampai manisan matang. Perebusan dilakukan hingga 3 kali ya sahabat. Buah tin mendapat julukan super nutrition karena kaya akan kalsium, serat, dan kalium, mengandung senyawa benzaldehida atau senyawa anti kanker dan kaya akan vitamin A, B, dan C. Meski memiliki berjuta khasiat, namun konsumsi buah tin di tanah air masih terbatas karena harganya mahal mencapai Rp240.000 per kilogramnya. Padahal mengonsumsi buah tin dapat mengobati beragam keluhan penyakit. Mulai dari tekanan darah tinggi, jantung, mengontrol kadar gula dalam darah, mencegah kanker usus besar, diabetes, membersihkan hati dan limpa, pengencer dahak, dan mengurangi sesak nafas akibat penyakit asma. Zat-zat aktif yang terdapat dalam buah tin bermanfaat sebagai pembersih dan membantu melancarkan pernafasan. Kandungan antibakterial dan antiseptik dalam buah tin sangat bermanfaat sebagai obat infeksi saluran pernafasan. Selamat mencoba! Jika buah tin dan jahe merah sangat dikenal sebagai tanaman herbal dengan beragam khasiat, bahan makanan berikut meski dikenal sebagai buah konsumsi yang disukai berbagai kalangan, ternyata juga memiliki manfaat besar bagi menjaga kesehatan kita. Sahabat pasti tahu dong dengan kalimat, "One apple a day makes the doctor away." Yap, dengan mengonsumsi 1 buah apel per hari, kesehatan kita pun akan terjaga. Penelitian Institut Jantung dan Paru-Paru Nasional London di Imperial College pada sekitar 3.000 anak dan memonitor asupan buahnya mendapati jika anak-anak yang mengonsumsi jus apel dari konsentratnya langsung sedikitnya sekali sehari menurunkan resiko nafas berbunyi atau menging hingga 47%. Tak hanya itu, berdasarkan penelitian sebelumnya juga didapat jika fungsi paru-paru meningkat dengan rutin mengonsumsi jus apel. Tingginya konsentrasi antioksidan dalam jus apel murni inilah yang berguna meringankan gejala asma. Antioksidan buah berfungsi melawan tekanan oksidan yang merusak, terutama polusi udara. Buah apel dipercaya menjaga saluran udara pernafasan tetap bersih dengan kandungan kimia dan asam buah, sahabat. Ingin mengolah apel menjadi hidangan manis sebagai teman minum teh? Yuk, Ragam ajak sahabat menuju kota yang dikenal dengan produksi apel mana laginya. Kota Batu, Malang, Jawa Timur.
Di kota ini, buah apel banyak dikreasikan menjadi aneka camilan lezat. Salah satunya adalah Wingko apel, sahabat. Pertama, kupas kulit apel dan belah untuk mempermudah proses penghalusan. Selanjutnya, cuci bersih ya. Blender buah apel hingga berubah menjadi bubur. Masak dengan api sedang hingga bubur apel mengental dan berubah menjadi pasta. Siapkan bahan dasar Wingko apel lainnya. Ada tepung ketan, gula pasir, parutan kelapa, dan garam. Campur bubur apel dengan semua bahan, mulai dari tepung ketan, gula pasir, garam, dan parutan kelapa. Lalu aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya panaskan cetakan Wingko dengan api sedang. Masukkan adonan Wingko dan tunggu selama 15 menit. Bolak-balik adonannya agar matang merata dan bagian luarnya sedikit kecoklatan atau terlihat sedikit berkerak. Angkat dan dinginkan ya sahabat. Bagaimana? Rasanya yang manis dengan tekstur garing di luar namun lembut di dalam, dijamin akan menggoyang lidah Anda. Sahabat, bahan makanan yang juga ampuh mengurangi keluhan asma berikut dijamin sangat mudah didapat dan disukai siapa saja. Ya, si kuning pisang. Buah yang kaya akan kandungan serat ini bisa disulap menjadi aneka camilan lezat loh. Yuk, Ragam akan mengajak sahabat mengintip pembuatan opak pisang yang kini telah mendunia nih. Biasanya opak terbuat dari tepung ketan, tapi di sini opaknya dibuat dari pisang. Ini dia lokasi pembuatan opak pisang di Sidoarjo, Jawa Timur. Pertama, kupas pisang Ambon sebagai bahan baku utamanya. Pisang Ambon dipilih karena teksturnya yang lembut dan aromanya yang harum. Haluskan pisangnya menggunakan blender, tambahkan air secukupnya agar pisang benar-benar hancur. Tuangkan jus pisang ke dalam tepung tapioka. Pecahkan telur 15 butir ke dalam adonan lalu tambahkan mentega cair dan tepung terigu. Tuang santan untuk memberi rasa gurih dan aduk-aduk hingga merata, sahabat. Terakhir, tambahkan lagi santan secukupnya agar adonan jadi cair dan siap dicetak. Alat cetakannya dibuat secara khusus dan memanggangnya juga masih tradisional, sahabat. Cukup oles 1 sendok adonan dan ratakan. Tutup rapat dan biarkan terpanggang selama 2 menit. Opak matang akan berbentuk lembaran seperti ini, sahabat. Lipat menggunakan cetakan lembaran plat besi dan masukkan dalam alat pres ini selama beberapa menit. Dalam sehari, opak yang dibuat bisa sampai 200 kg adonan loh. Wih, banyak juga ya sahabat. Selanjutnya nih, opak pisang dikemas. Dengan kemasan cantik seperti ini, opak pisang Sidoarjo pun sudah melanglang buana hingga ke Taiwan, Qatar, dan Singapura. Meski tak setinggi buah apel, sebuah studi di Inggris menunjukkan jika rutin mengonsumsi pisang, ternyata dapat menjauhkan seorang dari penyakit asma. Seorang anak yang makan 1 pisang setiap hari mengalami penurunan resiko gejala asma sebesar 34%, sahabat. Pisang merupakan salah satu sumber piridoksin atau umumnya dikenal sebagai vitamin B6. Piridoksin ini memainkan peran penting dalam produksi adenosin trifosfat dan adenosin monosfat, yaitu molekul-molekul yang telah terbukti berkhasiat membantu rileks jaringan otot polos bronkus. Bronkus adalah saluran pernafasan yang ada di rongga dada yang berguna menyalurkan udara dari sekitar ke tubuh manusia, dan sebaliknya. Sahabat Ragam, kentang sudah dipilih menjadi bahan makanan sejak 2000 tahun yang lalu di Peru dan Bolivia. Tahun 1565 adalah titik awal kentang menyebar ke seluruh dunia oleh bangsa Spanyol. Kentang masuk ke Indonesia tahun 1794 dan pertama kali ditanam di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Kentang kaya akan kandungan vitamin A, B, C, karbohidrat, serat, sodium, potasium, fosfor, dan zat besi. Kandungan fitonutrien dalam kentang merupakan zat gizi yang bersifat antioksidan atau penangkal radikal bebas, pemicu beragam penyakit dan penyebab penuaan dini. Padatnya karbohidrat tapi dengan nilai kalori yang lebih kecil dalam kentang dibanding dengan nasi, membuat kentang jadi primadona menu program diet. Jika dalam satu kentang berukuran sedang mengandung kurang lebih 150 kalori, satu piring nasi mengandung sekitar 240 kalori. Tak hanya sekedar populer sebagai menu diet, ternyata umbi dengan tanaman menjalar ini juga bisa diolah menjadi aneka camilan lezat. Yuk, ini dia Ragam Indonesia merangkumnya untuk sahabat semua.
Sahabat, teksturnya yang lembut dan tidak berserat membuat kentang banyak diolah menjadi camilan lezat. Salah satunya adalah wadai bingka kentang yang merupakan oleh-oleh khas kota Banjarmasin. Yuk, kita lihat cara mengolahnya. Timbang kentang yang didatangi dari Jawa ini sebanyak 18 kg untuk produksi binga tiap harinya. Jumlah ini akan meningkat drastis saat menjelang bulan Ramadan, sahabat. Cuci bersih kentangnya dan kukus. Setelah lunak, angkat kentang satu persatu, kemudian kupas kulit kentang dalam kondisi hangat. Giling menggunakan mesin manual agar hasilnya tak terlalu lembek. Siapkan santan kental dan rebus hingga mendidih. Tambahkan margarin atau mentega dan aduk. Sebagai pengharum dan pewarna alami, tumbuk daun pandan dan saring dengan tambahan sedikit air. Siapkan telur ayam, kemudian masukkan santannya, lalu kocok hingga telur sedikit mengembang. Campur kentang halusnya dengan gula pasir dan aduk menggunakan tangan. Tambahkan telur ayam ke dalam adonan kentang dan gula, hingga adonan berbentuk cair seperti ini. Memasak bingka dilakukan pada malam hari, sahabat, sehingga pada pagi harinya, bingkanya siap dipasarkan dalam kondisi betul-betul fresh. Apalagi, wadai bingka kentang ini hanya bertahan selama sehari semalam, sahabat. Oven bingka selama 1 jam, setelah bingka mulai berwarna kecoklatan, tandanya bingka sudah matang. Bingka wadai kentang pun siap dipasarkan. Dan dijual Rp35.000 per kotak. Siapa bilang kentang hanya bisa diolah jadi kuliner tradisional saja? Kentang juga bisa diolah menjadi aneka kuliner modern yang dijamin akan menggoyang lidah sahabat ragam semua. Ini dia, es krim dan puffer cheese dari kentang. Pertama, kentang direbus hingga lunak, lalu haluskan menggunakan blender. Tambahkan sedikit susu cair agar adonan cepat halus. Adonan kentang yang sudah lembut dimasukkan ke dalam panci dan sisihkan. Panaskan gula, susu, whipped cream, air, dan perasa. Aduk-aduk dengan api kecil ya, sahabat. Tambahkan adonan kentang dengan telur kocok, aduk-aduk dan campurkan dengan adonan gulanya. Terakhir, tambahkan pewarna yang aman untuk makanan. Masukkan adonan dalam mesin pengaduk pembuat es krim. Putar-putar hingga adonan membeku ya, sahabat. Lalu masukkan ke dalam freezer hingga benar-benar beku. Nah, ini dia es krim kentangnya, sahabat. Wih, dari rasa tak ada beda dengan es krim biasa. Bedanya, es krim dari kentang lebih kaya vitamin dan pastinya enak. Tak hanya es krim, ada juga puffer cheese kentang untuk teman ngemil di sore hari. Ini dia bahan bakunya, sahabat. Ada kentang, tepung baket, susu, sirup, telur, ragi, garam, mentega, dan gula. Campur semua adonan menjadi satu, tambahkan pewarna dan panggang menggunakan panggangan khusus dari besi atau tembaga seperti ini. Bolak-balik adonan menggunakan garpu kecil panjang ini. Wih, cantik kan hasilnya? Dan pastinya makanan tradisional khas Belanda ini akan membuat sahabat ketagihan. Kali ini kita akan sajikan berbagai kerajinan unik yang cantik dan tentu saja bernilai ekspor yang tinggi. Yang pertama adalah kerajinan cangkang kerang. Ya, bertempat di daerah Denpasar, Bali, terdapat sentra kerajinan kulit kerang yang menghasilkan produk-produk kerajinan yang sangat cantik. Cangkang kerang yang digunakan di sini adalah dari jenis kerang yang tidak dilindungi. Cangkang kerang ini didapat dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Lombok, Makassar, bahkan Irian Jaya. Untuk membuatnya, pertama-tama haluskan dulu cangkang kerangnya, kemudian bersihkan menggunakan mesin gerinda. Setelah bersih, potong cangkang kerang menjadi beberapa bagian sesuai yang diinginkan. Hasil potongan ini kemudian dirangkai menjadi aneka produk. Kepingan cangkang kerang ini ditempel satu persatu menggunakan lem khusus. Sahabat, ketika menempel tidak boleh sembarangan ya. Untuk menyatukan setiap bagian harus sesuai dengan selera kreasi yang diinginkan. Tahapan berikutnya yaitu memadatkan celah-celah antar kepingan cangkang kerang. Tujuannya agar terlihat rapi dan rata tanpa gelombang. Terakhir, poles kembali dengan bahan pengkilat pada gerinda yang diputar di atas permukaan papan. Dalam waktu singkat, papan kerang berubah menjadi cantik dan mengkilat.
Papan kering ini dapat digunakan sebagai lantai, dinding, atau plafon bangunan. Nah sahabat, untuk membuat ukiran cangkang caranya seperti ini. Dengan menggunakan alat berupa bor khusus, cangkang kerang diukir secara hati-hati. Biasanya semakin rumit ukuran, semakin mahal harganya. Hasil produknya tak hanya papan kerang saja loh, ada juga kerajinan berbentuk vas bunga, mangkuk hias, kap lampu, hingga pajangan yang unik dan cantik. Bagaimana sahabat ragam? Cantik dan unik sekali bukan? Kerajinan unik yang bernilai ekonomis berikutnya adalah lampion dari benang jahit. Untuk membuatnya, bahan utama yang dibutuhkan adalah benang jahit biasa yang mudah kita dapat. Pertama, pastikan benang diikat dan dililit mengelilingi bola plastik sampai benar-benar menutupi seluruh permukaan bola. Selain memperkuat lampion, benang ini juga membuat tampilan lampion terlihat cantik. Kalau sudah, benang yang terlilit tadi dilumuri dengan lem yang berwarna dasar bening, jadi tidak mengubah warna asli benangnya. Setelah itu jemur lampion setengah jadi ini di bawah sinar matahari hingga kering. Proses selanjutnya adalah membentuk lampion menjadi beragam bentuk karakter yang lucu. Sebelum dihias, jangan lupa keluarkan dulu bola plastik dari lilitan benang. Untuk menghias lampion dapat menggunakan bahan flanel warna-warni seperti ini, lalu dibentuk deh. Contohnya membentuk karakter boneka ini. Kain flanel dibentuk mengikuti pola masing-masing karakter yang diinginkan. Hasil kerajinan lampion dari benang jahit ini sangat beragam. Ada lampion berbentuk Angry Bird, Tweety, hingga Doraemon. Sahabat ragam, masih banyak lagi loh karakter kartun lucu yang bisa dibuat dari tangan-tangan kreatif ini. Bagaimana? Lucu-lucu dan sangat menarik bukan? Ada lagi nih yang tak kalah kreatif dan unik sahabat ragam, yaitu kerajinan kaca mozaik. Bahan utamanya adalah kaca seperti yang sering kita jumpai. Untuk membuatnya, pertama-tama kita garis atau tandai kaca yang akan diolah. Kemudian potong kaca menggunakan alat pemotong khusus. Selanjutnya, patahkan kaca menjadi lebih kecil dengan tangan. Untuk membuat motif yang diinginkan, cukup gambar pola di permukaan kaca sesuai dengan cetakannya. Begini contohnya, untuk membuat motif hati, gunakan cetakan yang berbentuk hati. Kemudian, potong kaca dengan mengikuti pola yang telah dibuat sebelumnya. Tinggal ikuti garis pola motif pada kaca dan kaca sudah bisa dipatahkan. Tahap berikutnya, kaca yang sudah dipotong diwarnai menggunakan cat khusus kaca. Sahabat ragam, proses pewarnaan ini menggunakan cara manual ya. Oleskan cat pada kaca yang sudah tersusun rapi. Oleskan berkali-kali hingga didapatkan warna yang merata dan cukup pekat. Kemudian diamkan selama 5 menit. Agar cat cepat kering, proses pengeringan ini dibantu cahaya panas dari lampu khusus seperti ini. Selanjutnya, pecahan kaca aneka motif kemudian dirangkai pada sebidang papan yang sudah dipotong sesuai pola. Agar kaca merekat kuat, oleskan terlebih dahulu lem khusus seperti ini agar kaca dapat menempel kuat di permukaan papan. Contohnya, seperti motif bunga matahari ini. Antara kaca yang sudah ditempel dalam papan diisi dengan menggunakan semen. Jika sudah rata, bubuhkan juga semen kering lalu rapikan. Tujuannya agar jarak antara kaca tidak berlubang dan kaca semakin kuat menempel. Terakhir poles dengan semir hitam ini. Gosok terus hingga akhirnya menjadi bentuk seperti ini. Wah, indah sekali bukan hasil jadinya? Agar kaca mozaik tidak menjamur ketika dikirim ke konsumen, maka mozaik harus dipanggang ke dalam oven terlebih dahulu. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari agar kaca mozaik benar-benar kering dan siap dikemas. Hasil kerajinan kaca mozaik ini sangat beragam. Mulai dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang lucu-lucu seperti ini. Sahabat ragam, dilihat dari sejarahnya, ternyata orang Romawi lah yang pertama mengembangkan kerajinan kaca mozaik ini. Oh ya, hasil kerajinan kreatif dan unik ini sudah menembus pasar ekspor juga loh. Hebat kan? Bagaimana sahabat ragam, tertarik mengkoleksi salah satu hasil kreasi unik dan kreatif ini? Ide kreatif membuat kerajinan bisa dari mana saja datangnya. Ini dia, aneka kerajinan cantik yang terbuat dari tas kresek. Mulai dari bunga, tas, dompet, tatakan gelas, dan masih banyak lagi. Yuk, kita lihat cara pembuatnya. Untuk bahan bakunya diperlukan tas kresek bekas, aksesoris, jarum rajut atau hakpen, dan gunting. Pertama, kantong kresek dipotong bagian pegangan dan bagian bawahnya. Lipat-lipat seperti ini, lalu potong menyamping.
Jangan sampai putus ya sahabat memotongnya. Sisakan bagian ujung lipatan agar tali tas kresek yang akan dibuat nanti tak terputus. Buka lipatan tas kresek yang telah digunting tadi dan gunting lagi bagian ujung tas kresek seperti ini hingga tas kresek berubah menjadi tali panjang yang nantinya akan berguna untuk penyambung talinya. Dengan hakpen, rajut tali kresek hingga menjadi satu kesatuan. Nah, dari bahan inilah aneka bentuk kerajinan cantik akan dibuat sahabat. Untuk tas kresek ukuran kecil akan dihasilkan sekitar 5 meter benang rajut. Sementara tas kresek ukuran besar panjangnya bisa mencapai 20 meter. Untuk membuat satu buah tas rajut ukuran kecil, paling tidak membutuhkan 7 buah tas kresek ukuran sedang. Ide pembuatan kerajinan tas kresek ini muncul karena keprihatinan terhadap menumpuknya limbah plastik yang tak mudah terurai. Butuh puluhan tahun hingga ratusan tahun untuk sampah plastik ini dapat terurai sahabat. Tak hanya mengurangi jumlah sampah, aneka kerajinan limbah tas kresek ini juga bisa jadi ide usaha yang cukup menjanjikan. Harga jualnya berkisar antara 5.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kerumitan pembuatannya. Jangan beranjak dari layar televisi Anda ya sahabat, tetap di Ragam Indonesia, karena masih ada informasi menarik lainnya setelah ini.